Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Jamaah yang mulia, pelajaran kita yang lalu saya ada pertanyaan yang saya menjanjikan akan memberikan jawaban bahwa kita akan berbicara tentang orang yang Allah cinta sama mereka dan orang yang dia cinta sama Allah. Nah, pada kesempatan ini kita coba melihat tentang orang yang Allah cinta sama mereka. Kata-kata cinta itu lebih spesifik dari sekedar sayang. Karena kalau bicara sayang dalam makna atau istilah Arab sering kita sebut dengan sebutan rahmat, atau orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang dari Allah. Cinta itu lebih spesifik. Secara person, orang yang mendapat gelar sebagai Habib itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tadi pelajaran yang kita dapat dari penjelasan yang kita sama-sama lihat tadi, ada dua indikator di mana akhirnya seseorang itu bisa mendapatkan cinta atau dia bisa memperoleh cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia akrab dengan Allah melalui ibadah-ibadah yang disebut dengan ibadah fardu. Dan ini wajib. Jadi standar awal untuk mendapatkan cinta itu harus melalui kewajiban fardu kita. Gak ada alasan lain. Saya alhamdulillah kemarin perjalanan beberapa hari, tapi yang paling banyak sebenarnya memberi, di samping Madinah tentunya memberi sentuhan, tapi Mekah itu ada banyak yang menarik saya temukan. Saya sudah pernah mengungkap memang, tapi saya temukan kembali sewaktu perjalanan yang lalu bahwa kedekatan kita kepada Allah itu tidak ditandai dengan seberapa dekat kita dengan Ka'bah. Jadi sentuhan, perasaan yang benar atau yang lurus itu tidak seberapa dekat kita dengan Ka'bah. Karena ukuran dekat atau jauh dari Ka'bah itu bukan ukuran makom kemuliaan yang Allah kasih sama kita. Sehingga kalau mau sholat misalnya, orang yang sholat persis di depan Ka'bah bukan orang yang paling utama itu. Kalau ukurannya itu, kita yang tadi sholat di sini bisa mendapat predikat lebih baik. Walaupun kalau bicara pahala, kita nggak bisa ngejar itu 100.000 kali untuk bisa melaksanakan ibadah seperti itu. Kita sholat Isya, kita dapat pahala Isya 1 kali. Kalau mereka yang di Masjidil Haram mendapat pahala Isya sampai 100.000 kali per sekali sholatnya. Tapi kalau bicara dari sisi kedekatan, sentuhan, maka bukan seberapa dekat itu. Ketika orang mendekat ke Ka'bah dengan kebodohannya, maka dia akan membuka sorbannya dan mengusap-usapnya ke dinding Ka'bah. Cuma saya belum lihat orang Indonesia yang mengusap-usapkan batu akinya. Ya, tapi kalau mengusapkan sorbannya, kopiahnya, itu sesuatu yang sebenarnya tidak menunjukkan keakraban sebenarnya. Satu waktu saya sholat jauh dari Ka'bah posisinya, tapi dalam Masjidil Haram, karena suasana Masjidil Haram merehab total. Masjid yang tertinggal adalah masjid yang dibangun oleh Raja Fahd, selebihnya dihancurkan. Dan itu pun masjid yang tertinggal itu kita kalau dalam kondisi normal kita masih bisa lihat Ka'bah, ini dia tutup. Jadi dia tutup betul sehingga kita tidak bisa. Dan saya menemukan seorang anak muda yang pada waktu melaksanakan sholat sunat dia berulang-ulang, dan setiap saat dia sujud dia mengguguk-guguk menangis. Itu menandakan bahwa sebenarnya bukan harus melihat atau dekat kepada Ka'bah seorang bisa merasakan sentuhan itu. Ya.
Tapi memang untuk bisa mendapatkan sentuhan itu, nah kalau tadi yang pertama dibilang dengan amal-amal fardu yang memang tidak putus, dan kelas kita itu amal fardunya tidak boleh kelas yang biasa. Kita sudah kelas orang yang mencintai gitu. Sehingga kalau kita memberikan infak, kita tidak mengeluarkan dari yang kita tidak suka, tapi kita mengeluarkan dari apa yang kita paling suka, bukan tidak mungkin. Kita memberi apa yang terbaik, bukan apa yang tersisa. Bukan kita habiskan dulu untuk kesenangan kita dan sisanya kita kasihkan sama orang, tidak begitu. Ya. Kemudian dalam melaksanakan ibadah sholat kita memang menyempurnakan berdirinya, menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan sujudnya, menyempurnakan bacaannya. Nah, ini kelas pertamanya. Baru kemudian mencoba mendekati Allah dengan nawafil. Nawafil ini tambahan. Nah, ini baru disinilah makom cinta itu akan mulai terrealisasi, dan Allah pun kalau sudah seperti ini seorang hamba, dia akan mendekat lebih baik lagi kepada orang itu. Jadi nggak ada cerita. Jadi jangan pernah khawatirlah, Allah akan lebih dari yang kalian kasih. Kira-kira begitu. Kelemahan kita, nafsu kita menahan untuk kemudian memberikan apa yang sebenarnya sama kita pun tidak sedang bermanfaat. Harta misalnya, kita lebih suka menyimpannya. Padahal kalau kita serahkan, masih ada yang sama kita. Dan kalau kita tahan, tidak memberi manfaat sama kita. Tapi apa yang membuat akhirnya kita tahan? Jawabannya bakhil. Jadi ada potensi bakhil dalam diri kita. Ada orang mau pinjam kendaraan kita. Kalau kita kasih, nggak ada yang kurang. Tapi tidak kita kasih, kendaraan juga tetap parkir di garasi misalnya. Itu yang saya maksud. Apa yang menahan? Banyak catatan-catatan, tapi lebih dasar muaranya muncul dari bakhil kadang-kadang. Ya, baik. Ini pelan-pelan kita pelajari ini. Dan ini semuanya pedomannya dari Al-Quran. Siapa orang yang Allah mencintainya? Pertama, orang yang Allah mencintainya adalah At-Tawwabin. Ini aneh. Kalau di Indonesia orang kalau sudah kena kasus KPK selesai, mati karir, karakter juga habis. Tapi uniknya Allah, ketika orang terkena kasus di hadapan Allah dan dia ngaku, terus dia minta maaf, Allah cinta sama orang begitu. Coba carikan budaya masyarakat yang seperti itu. Yang orang bersalah itu diterima dengan cinta setelah dia mengakui kesalahannya dan dia menerima hukumannya. Allah tidak dihukumnya pun dia sudah cinta, asal orang itu minta ampun sama dia. Jadi ini unik. Ini seharusnya menempatkan kita untuk tidak pernah punya sifat khawatir atau buruk sangka kepada Allah, kena ngaku sajalah sama Allah. Ambil waktu menyudut, ya Tuhan, aku mohon ampun kepadamu karena aku belum bisa untuk bisa mencegah penghasilanku dari penghasilan yang haram. Ya Tuhan, aku masih pernah menipu, aku masih pernah berzina, aku masih pernah. Ya Tuhan, aku tak sanggup untuk, jangan sampai. Pokoknya ada pengakuan. Yang pengakuan itu yang kebayang dia. Ini muatan tawabin yang dimauin Allah, sehingga akhirnya Allah mencintai kita. Ini kalau sempat enggak kau ampunkan, selesai aku nanti. Enggak ada bagian di akhirat. Cuma bukan apa Tuhan, aku belum bisa mendamaikan nafsuku, di mana nafsuku masih sangat menginginkan semua kesenangan ini. Silakan lapor sama dia, jangan lari menjauh. Makanya ini mohon maaf nih karena masih baru sekali. Sangat aneh kalau ada orang mengira bahwa dia harus berangkat umroh atau haji, nanti tunggu baik dulu. Kenapa dia tidak memahami bahwa perjalanan ke sana adalah dalam rangka perjalanan seperti seorang yang membunuh 100 orang itu? Yang lantas kemudian bertanya kepada ustadz yang terakhir. Ustadz yang terakhir itu bilang, pergilah ke satu desa
di mana di desa itu akan membantumu untuk bertaubat, bukan membantumu untuk semakin kurang ajar, maka dia pun menempuh perjalanan ke sana, tapi dengan izin Allah di tengah jalan dia terbunuh. Kenapa seorang yang berdosa itu tidak pergi ke sana dengan semangat dia mohon ampun kepada Allah? Karena memang kalau kita mau memperhatikan memang prihatin. Saya melihat bagaimana orang yang sampai saya lihat kayaknya sepertinya dia tidak sedang merasakan dekat sama Allah, sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk yang terjadi mungkin di negaranya atau di negeri kita, karena saya tahu betul itu orang Indonesia, ya nggak ada masalah. Sehingga kalau dia artis pergi dia buka baju, pulang dia tetap buka baju. Kenapa? Karena dia tidak datang dengan semangat ingin menyerah kepada Rabb-Nya. Orang kayak begini, itu yang disebut dengan la labbaika wala sa'dai. Tidak ada sambutan, tidak ada keberuntungan samamu. Kau boleh masuk di semua masjid ini, tapi tidak ada pelayanan untukmu. Saya sering dan cenderung melihat bahwa pelayanan Allah itu kepada hati kita, bukan kepada fisik kita. Hati kita. Kalau kita merasakan sesuatu yang lebih baik, sentuhan-sentuhan, semua ruang, semua orbit di situ akan menjadi orbit pergumulan cinta kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama, orang yang mendapatkan cinta dari Allah adalah at-tawwabin. Ini sebagaimana disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Jadi unik ya. Kalau begitu jangan takut. Apa cara saya supaya saya tetap tergolong sebagai hamba yang tawabin, hamba yang bertaubat kepada Allah? Saya perlu ingatkan bahwa taubat itu adalah pulangnya, mudiknya kita setelah kita terlalu lama jauh dari Allah. Taubat itu artinya adalah upaya yang kita lakukan untuk tetap istiqomah berada di jalan Allah. Dosanya mungkin A, tapi yang namanya taubat itu bukan dari A itu saja, semuanya. Si Anu selama ini punya kebiasaan mencari harta haram. Dia perempuan, tidak pernah pakai jilbab. Dalam rangka taubat dia pakai jilbab, dia sholat di awal waktu. Itu yang dimaksud dengan taubat, bukan cuma berhenti dari cari harta haram. Ada banyak orang yang berhenti dari satu dosa tapi tetap melanggengkan dosa yang lain. Ini bukan orang yang tobat. Orang yang kayak begini ini Allah tidak mencintainya. Ya, ini yang menjadi catatan kita. Oke, yang kedua, mutatahhirin. Kalau secara zahir mutatahhirin ini maknanya bersih, tampil rapi lah. Ya. Tapi sebenarnya mutatahhirin ini artinya orang yang menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bersifat najasat. Najasat ini najis. Atau apa yang membuat Allah tidak suka sama dia. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam diantarin makanan. Jadi kemudian diterima Nabi, namanya juga hadiah. Tapi begitu nyampe Nabi tidak mau makan, sampai yang ngantar bilang, "Ya Rasul, kenapa? Apa makanan yang ku kasih ini haram?" Tidak. Jadi kenapa kau tidak mau makan? Apa jawaban Nabi? Aku kan sering ketemu malaikat. Jibril juga sering jumpain aku. Aku nggak mau kalau dia jumpain aku dia tersiksa karena bauku. Jadi makanan ini ada bawangnya. Nabi nggak mau. Itu bentuk mutatahhirin. Menjaga enak, tapi kalau dia memunculkan bau yang luar biasa, dia tidak mau. Kenapa? Karena malaikat itu sensitif rupanya. Jangankan yang haram, yang makruh saja dia tidak mau dekat sama kita. Saya mohon maaf nih bapak-bapak yang perokok. Malaikat paling jarang mau dekat sama orang kayak bapak kalau begitu. Ya, karena bawang sama rokok itu lebih jahat rokok, bukan bawang ini, lebih jahat rokok. Ya. Malaikat yang mana?
ada malaikat yang memang mau tak mau terpaksa harus ikut sama kita karena nyata dia tugasnya. Itu sambil pakai apa lah, pakai masker lah ya saya kira. Kita memang sensitif. Nah, sama dengan sensitifnya setan. Hati-hati ya. Setan itu jika ada media tertentu, dia mudah datang. Apa contohnya? Laron kalau malam, dia sensitif sama cahaya. Setan itu sensitif sama patung, sama musik. Lihat tadi suara tadi. Kenapa Islam melarang lagu-lagu itu tadi, kata dia? Itu kenapa? Karena akhirnya dia bisa mengeraskan hatimu dan menyulitkanmu untuk kemudian melakukan nafilah. Nafilah itu artinya ibadah-ibadah tambahan. Jangankan tambahan wajib saja bisa ketinggalan. Jadi apa yang dimaksud mutatahhirin? Mutatahhirin itu artinya bukan pada posisi stabil, tapi dia berusaha terus untuk membersihkan dirinya. Orang yang kayak gini Allah cinta sama mereka. Baik. Yang ketiga, al-muqsitin, orang yang berlaku adil. Pertengahan. Kalau sholat jadi imam, nggak harus panjang-panjang kali. Imam masjid di Madinah itu ada saya perhatikan satu Imam Al-Huzaifi. Beliau itu suka kalau sholat, saya perhatikan dari sekian imam, yang paling suka manjangkan rukuk itu beliau. Kalau sudah rukuk Allahu Akbar, lama betul ini dalam terfitnah juga gitu kan. Ini kalau sempat ada yang berpenyakit ini sempat dia ikut berdiri, mungkin ambil tempat cari kursi atau duduk ke bawah. Jadi muqsitin ini bukan dalam masalah hukum, memutuskan hukum saja, tapi berlaku adil yang dimaksud di sini sampai mengimami sholat pun pelajari dulu. Ini siapa yang ikut sholat sama? Saya kalau sholat di kantor, apa saya harus memperbanyak zikir? Subhanallah, tahlil, apa semua habis zuhur bisa ditinggal jamaah saya. Itu maksud pertengahan. Ya. Kemudian dalam memberikan ta'lim, kalau dia ustaz, juga dia harus bersikap muqsitin. Jadi orang yang tidak mau ada masalah dari semua tindakannya. Ini bentuk dan model manusia yang juga Allah cinta kepada mereka. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 42. Bersikap adil dalam berpakaian. Mungkin dia punya pakaian mewah, tapi kemudian orang-orang yang bersamanya tidak berpakaian mewah, maka dia memilih pakaian yang tidak menjauh atau tidak membuat dia berbeda. Makanya ada istilah dalam Islam, pakaian yang disebut dengan syurbah. Itu haram hukumnya. Kenapa haram? Pakaian itu bisa jadi benar, boleh. Secara syariat dia dibenarkan, tapi memunculkan perhatian sehingga kemana dia jalan orang jadi pusat perhatian sama dia. Mungkin kalau jilbab gayanya yang macam-macam itu dilarang dalam Islam. Atau pilihan warnanya dibuatnya yang mentrend supaya semua kemanapun dia pergi semua orang menatap ke arahnya, itu pakaian yang dilarang dalam Islam. Kecuali orang tertentu seperti raja. Kalau raja memang ada pakaian di waktu tertentu yang dia bisa memakainya. Ya, baik. Kemudian al-muttaqin, orang yang bertakwa. Siapa yang dimaksud dengan orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang sangat atau wirai, kalau menurut tafsirnya Ibnu Abbas. Seperti seorang yang berjalan di satu jalan di mana di situ banyak jarum atau banyak duri, maka dia pasti akan hati-hati. Orang bertakwa itu adalah orang yang tidak menutup dia berfungsi atau hidup di semua tempat, tapi dia hati-hati melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala di situ. Jadi mau jadi apapun tidak ada masalah. Mau jadi penyanyi silahkan, tapi jangan melanggar perintah Allah di situ. Mau makan apa? Mau makan apa silahkan, tapi jangan makan makanan yang Allah tidak suka kita memakannya itu. Kalau sampai pada tingkat takwa ini sebenarnya makan makanan di tempat di mana orang susah tidak pernah bisa makan di situ. Itu orang muttaqin. Itu sifat yang dibangun oleh Umar bin Khattab. Ini kami berikan bingkisan dari negeri kami. Apa ini? Ini makanan khas. Makanan khas bagaimana? Oh, ini cuma dimakan oleh para petinggi, para bangsawan. Umar lantas bilang apa?
Kalau cuma dimakan oleh para bangsawan, lantas kau suruh aku makannya, kau pikir aku siapa? Sekarang gini aja, bagaimana caranya kalian memikirkan sebuah program agar makanan ini menjadi makanan yang biasa dimakan oleh semua orang, walau orang miskin sekalipun, baru nanti antar makanan ini sama aku. Itu bentuk takwa. Jadi yang harus kita pahami, jadi takwa itu tidak sederhana, bukan sekedar menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Perintah di sini sampai yang apa yang namanya sunnah, nafilah, mandubah itu dia perhatikan. Yang dilarang itu sampai kepada yang makruh itu dia perhatikan. Nah, itu bentuk-bentuk takwa. Ya, baik. Kemudian al-muhsinin, orang yang suka berbuat kebaikan. Allah itu suka dengan orang yang muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang-orang yang apa? Muhsin. Muhsin adalah orang yang dia ada kondisi di mana kita tidak enak. Makanya Allah suka sekali di musim dingin seorang ketika dia berhubungan dengan istrinya. Lantas kemudian setelah berhubungan, dia kemudian mandi walaupun airnya sangat dingin. Tapi dia melakukannya karena dia ingin mendekat kepada Allah. Allah suka sekali dengan orang seperti itu. Saya melihat muhsinin itu di wilayah itunya. Kenapa? Karena anta'budallaha ka'annaka tara. Dia beribadah kepada Allah karena dia melihat Allah seakan-akan. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Kalau dia tidak bisa melihat Allah, Allah melihat dia. Sehingga boleh nggak saya berwudu sekali saja? Seorang muhsinin dia akan berwudu seperti yang disuruh. Wah, ini air bak ini penuh semua. Kalau gitu boleh nggak saya mengambil semua air ini? Atau boleh nggak saya berboros-boros untuk kemudian mengambil air karena ini sungai? Seorang muhsinin dia mengambil sebatas keperluannya. Kenapa? Karena di semua urusannya dia sadar Allah bersamanya dan melihat. Itu muhsinin. Ya Rasul, saya kalau di kamar mandi sendirian boleh nggak pakai apa-apa? Nabi tidak jawab boleh atau tidak. Nabi cuma jawab apa? Di tempat seperti itu kau lebih pantas malu kepada Allah. Nah, sikap apa yang membuat akhirnya kita malu? Ihsan. Jadi dimaksud dengan muhsin ini bukan melakukan kebaikan, berinfak, ini itu, bukan. Tapi seorang yang dalam semua situasi dia tidak pernah kehilangan kemampuan untuk melakukan kebaikan karena dia tahu Allah terus mengawasinya. Itu seorang muhsin. Bisa aja nggak ada orang saya minum di saat saya puasa, tapi kemudian saya tidak minum. Kenapa? Karena Allah memperhatikan saya. Ya, baik. Kemudian yang keenam, al-mutawakkilin, orang yang bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, itu dalam surah Al-Imran ayat 159 di mana Allah yuhibbul mutawakkilin. Nah, masalahnya tawakal itu apa? Sering saya mengatakan, tawakal itu adalah akhlak yang harus kita bangun terus-menerus. Di saat kita sudah tidak berdaya melakukan apapun, kita tahu Allah akan menjalankan pekerjaannya di situ. Apa saja? Saya sakitnya dokter belum tahu. Sudah kemana berobat Pak? Saya sudah kesana kemari. Apa kata dokter? Semuanya masih berbeda. Kalau gitu pergilah Pak, ada orang tua di sana, nggak diapa-apain ya Pak, cuma ditengoknya saja. Aku udah tahu dia sakit kita apa. Saya akan bilang apa? Allah larang saya. Ya tapi Pak, nanti kan bisa sakit terus. Sakit juga kebaikan dari Allah kan? Tapi Pak, ya kalaupun akhirnya sakit itu berakhir dengan kematian, saya matinya kepada Allah, pulangnya sama Allah. Jadi seorang yang tawakal itu seperti Nabi Allah Musa ketika mentok di tepi Laut Merah, dia tidak kehilangan kepercayaan kepada Allah. Logika udah nggak mungkin lagi. Fir'aun udah kelihatan di belakang. Tapi tawakal itu akhirnya membuahkan jalan keluar. Dan ini yang hilang dari kita kan ini. Apa yang membuat kita sekarang? Tadi saya baca tulisan cukup menarik. Orang tua kita dulu, dia tawakalnya tidak putus sama Allah.
Penghasilannya tidak banyak-banyak amat. Kerjanya juga tidak seharian, pagi, subuh, nanti tengah malam baru pulang, enggak. Tapi dia masih punya tanah, punya rumah, punya kebun, dan anaknya juga banyak. Orang tua sekarang, dia bisa keluar dari setelah subuh sampai kemudian nanti malam baru pulang. Sementara rumah tidak punya, rumah yang ada juga sempit, anak juga tidak banyak, tapi selalu diliputi oleh kesusahan terus menerus. Jawabannya kenapa itu semua bisa terjadi? Kita kehilangan tawakal. Kita sudah mengira bahwa semua urusan anak itu ada pada penghasilan yang memenuhi dompet kita itu. Sehingga setiap kita mau melakukan satu tindakan terhadap kebenaran, kita selalu mengukur berapa modal yang saya punya. Kita tidak pernah ukur apa perintah Allah terhadap kebenaran yang harus saya lakukan ini. Itu yang menjadi catatan kita. Ya. Karena kalau kita seperti itu, kita pasti akan didera terus masalah demi masalah. Dan Allah tidak suka dengan orang yang seperti itu. Orang suka yang kita itu percaya sama dia. Allah maksud saya suka kita percaya sama dia. Seperti seorang anak yang bermain-main. Saya mohon maaf, anak saya duduk di depan saya misalnya, dan dia mempermainkan kepalanya. Kemudian dia membanting-bantingkannya ke dada saya. Dia tahu betul bahwa apa yang dia lakukan pasti akan dijaga oleh orang tuanya. Mungkin dengan memegang tangannya, mungkin kemudian dengan memeluknya, menciumnya. Tapi dia tidak kehilangan kepercayaan. Atau sama seperti seorang anak yang ketika dia masih kecil dilemparkan. Saya punya hobi dulu begitu. Anak-anak saya yang kecil itu nyaris semuanya dapat jatah itu. Saya suka mengangkat, melemparkan setinggi-tingginya. Ya, apa yang terjadi? Ada bapak ibu punya kebiasaan itu. Ketika kita lemparkan anak kita itu setinggi-tingginya, adakah ketakutan pada saat dia jatuh? Yang terjadi dia malah tertawa, terbahak. Kenapa? Karena dia yakin, dia tahu betul orang tuanya akan menampungnya, menangkapnya. Apa yang terjadi sama kita? Di saat kita mengalami masalah dalam hidup dan terus mengalami proses, kalau mungkin turbulensi atau jatuh, kita panik, kita bingung, kita tidak tahu kenapa. Karena kita tidak yakin Allah akan menampung kita. Itu dimaksud dengan tidak tawakal tadi. Padahal Allah akan tampung. Masalahnya kita tidak percaya dia mau tampung kita. Apa buktinya? Sakitku makin menjadi, utangku makin banyak, masalahku makin menumpuk. Apa bukti Allah sayang sama aku? Semua orang menjauh dariku. Nah, itu bentuk. Padahal Nabi, itulah kenapa Nabi selalu meliputi semua urusan hidupnya dengan memperbanyak salat. Karena itu bahagian dari memperkuat tawakal kepada Allah. Baik. Kemudian as-sabirin. Siapa orang yang Allah cinta sama mereka? Orang yang sabar. Sabar itu apa? Sabar itu fokusnya kita kepada tujuan yang sudah kita tetapkan dalam hidup dan tidak terganggu dengan apa yang kita temukan dalam perjalanan. Itu yang dimaksud dengan sabar. Ustaz, saya payah kali sholat khusyuk. Sabar ibu, karena untuk bisa sampai pada makom yang ibu mau itu butuh sebuah pertarungan. Berapa banyak orang ketika dia melihat gunung yang indah, dia pingin daki gunung itu sampai ke puncaknya. Untuk berangkat ke sana, belum jalan dia sudah harus membuat i'dad. Apa bekalnya? Bisa minuman, bisa makanan, bisa obat, bisa senter, bisa semuanya dia harus siapkan. Tapi dengan persiapan yang begitu banyak, siapa yang bisa menjamin seorang pendaki sampai ke puncak? Ternyata berapa banyak orang yang dibebani oleh bekalnya. Apa yang dimaksud bekalnya? Padahal aku udah sholat, padahal aku udah puasa, padahal aku sudah berdoa, tapi ternyata Tuhan tidak kasih. Nah itu dia dibebani oleh bekalnya. Dia kira dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan segalanya, maka Allah akan mengirim cinta sama dia. Padahal yang dibutuhkan dari sebuah perjalanan pendakian adalah kesabaran. Semua pendaki tahu, ketika mereka mencoba mendaki gunung, pendakian tidak selamanya menanjak. Terkadang dia harus turun ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah. Setelah sampai di bawah dia berjalan ke arah menjauhi gunung itu lagi, baru berbalik lagi, baru naik lagi. Itulah pendakian. Maka dalam proses pendakian menuju puncak, ada orang yang dia harus berlama-lama turun lagi ke bawah dan membutuhkan kesabaran. Itu yang harus kita perhatikan. Seorang ibu yang hamil, ketika kemudian
Kemarin saya pergi sama dokter kandungan, dia bilang begini, ketika suaminya bilang, "Dok, yang penting pokoknya berapa lama ini operasi berlangsung?" "Alah, palinglah 1 jam." Saya selalu menjawab, kalau seperti itu Ustaz, jawaban yang saya lakukan, sering malah lebih dari 1 jam, bisa sampai 4 jam saya melakukan proses bedah. Kena dibuka sini berdarah, buka sini berdarah, sampai saya bingung, di mana kesalahan saya? Rupanya keyakinan mengira bahwa dia bisa buat itu atas namanya sendiri. Jadi kesabaran itu artinya jangan pernah buang Tuhan dalam urusan hidup kita. Jangan. Karena jangan lupa, kemarin saya dikirimi satu foto yang cukup mengharukan, anak-anak yang makan di atas daun hanya nasi saja, tapi mereka bisa hidup. Karena cuma sekedar hidup tidak sulit. Allah tidak jangan tengok manusia, binatang juga bisa hidup. Tapi kalau untuk menjadi manusia luar biasa dan Allah mencintainya, itu membutuhkan kesabaran. Apa yang kita lawan kalau kita mau bangun malam? Ngantuk. Musuh pertama yang kita lawan ketika kita mau bangun malam itu ngantuk. Apa yang kita lawan kalau kita mau mendisiplinkan setiap hari membaca Al-Quran? Ya malas. Siapa bilang kita nggak punya waktu? Allah paling ngerti kok waktu kita. Sesibuk apapun dalam perang pun dia suruh kita sholat. Kenapa? Karena dia tahu kita punya cukup waktu. Cuma kita yang mengira kita tidak punya cukup waktu. Ya, baik. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Mengikuti di sini artinya dalam ittiba syariat. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang, makanya Al-Islam bada ghariba wa sayarji'u ghariba fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang diasingkan di akhir zaman, yang mereka tetap mengikut sunnah Nabi di saat orang-orang meninggalkan. Karena Allah mencintai orang-orang yang masih melakukan upaya menegakkan sunnah Nabi di saat orang menenggelamkannya. Dalam ibadah apa sunnah Nabi yang mulai hilang? I'tikaf kalau bulan Ramadan. Apalagi sunnah Nabi yang sudah mulai mau hilang di masyarakat kita. Banyak sebenarnya sunnah-sunnah Nabi yang sudah mulai kita tidak ikuti. Malah ada yang tidak perlu kita buat, yang tidak disuruh kita lakukan. Gitu. Makanya Allah hanya mencintai orang yang mengikut nabinya. Kenapa? Kenapa harus mengikut nabinya baru dicintai? Karena qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kau cinta sama Allah, ikut aku. Aku di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu apa yang kita pelajari dari Nabi? Ibadahnya. Apa yang kita pelajari dari Nabi? Bagaimana dia mengatur muamalah hariannya. Ya, baik. Kemudian orang yang berperang di jalan Allah. Alladzina yujahiduna fi sabilillah. Makna yujahiduna fi sabilillah artinya orang yang tetap punya komitmen untuk menegakkan hukum Allah di saat orang-orang ingin menghancurkannya. Indonesia sekarang sibuk dengan cerita ISIS. Saya juga heran. Kemarin saya ceramah di Polda, ada seorang perwira tanya sama saya, gimana fenomena ISIS menurut Ustaz? Saya bilang, saya juga aneh. Saya baru pulang, Pak. Begitu pulang tadi saya masuk kantor ini, saya tengok di depan kantor Bapak itu spanduk ISIS besar-besar bilang, kita lawan ISIS, kita anti teroris, anti ISIS. Ada apa rupanya di Indonesia? Coba tanya sama semua orang Indonesia, apa mereka ikut ISIS atau tidak? Apa mereka setuju ISIS atau tidak? Kita harusnya jujur saja, saya bilang. Setiap bicara ISIS, lihat, tidak ada propaganda atau informasi tentang ISIS melalui video atau apapun yang kita lihat, kecuali dia nyembelih orang saja kerjanya. Kalau itu memang negara dan mereka butuh dukungan semua umat Islam dunia, pasti yang mereka akan upload ke media atau dunia maya itu lebih banyak tentang bagaimana mereka membicarakan konsepsi negara Islam yang mereka pahami itu. Sehingga ulama-ulama mereka bicara, marilah ikutlah kepada kami karena kami menegakkan negara daulah Islamiyah. Akan kita banyak dengar, tapi sekarang satu pun video saya belum pernah temukan ceramah dari tokohnya yang menceritakan ini loh negara yang sedang kami tegakkan. Mari bergabung bersama kami. Enggak ada. Yang muncul cuma nyembelih orang, ngampak kepala orang, pakai pisau kecil, pakai pedang, pakai ini. Sekian orang disembelih seperti ternak. Siapa yang bisa terima? Itu yang harus kita khawatirin itu. Maka ISIS ini disepakatin oleh ulama dunia itu sebagai anomali atau memang itu penyakit yang diinjeksikan ke dalam tubuh umat Islam. Ketika Irak, kondisi Sunni hampir menang melawan orang Syiah, ISIS muncul.
Di Syria ketika mujahidin sudah mulai bersatu, ISIS muncul. Di Libya ketika umat Islam dalam hal ini Sunni hampir mengalahkan pemerintah sekuler, ISIS muncul. Di Yaman bentar lagi ISIS muncul. Syukur alhamdulillah strategi yang dibangun oleh negara-negara Arab yang masih Allah pelihara di bawah komandonya Saudi Arabia kemarin melakukan gempuran terhadap Yaman, dan itu alhamdulillah kita memberi support kepada mereka. Semoga Allah jaga Yaman, kalau enggak bisa selesai kita. Makanya ISIS bukan wakilnya umat Islam. Itu yang harus kita garis bawah. Jadi saya aneh saja tiba-tiba kok ada orang ISIS di ini. Kemarin waktu Al-Qaeda, ini Al-Qaeda, ini Al-Qaeda. Sekarang begitu ISIS, ini ISIS. Nanti entah muncul istilah lagi, ya orang-orangnya itu juga. Gitu. Terus dia tanya sama saya, tapi Pak Ustadz, kenapa banyak umat Islam bergabung juga seperti dari negara kita? Pak, di negeri kita ini banyak orang lurus, Pak. Ketika dia melihat ada orang yang bergerak di jalan Allah, dia cuma melihat itu saja, dia tidak dalam. Hingga akhirnya dia bergabung dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Padahal sebenarnya dalam jihad yang dibutuhkan adalah kedekatan dengan ulama dan mempertanyakan fatwa mereka. Maka mohon maaf saya ketika bicara al-jihad fi sabilillah, ini orang yang Allah cinta, tapi bukan begitu. Nabi saja tidak boleh membunuh orang dengan suka-suka. Tawanan itu tidak boleh diperlakukan dengan kasar. Ketika ada tawanan yang meminta tebusan terhadap masalahnya, Islam punya syariat. Tapi kenapa mereka bahkan dengan membakar dengan sebagainya? Pak Ustaz, apakah bukankah dalam Islam juga dibenarkan untuk membunuh tawanan? Iya, memang dibenarkan. Cuma ini yang muncul kok cerita teori seperti ini sangat dramatik sekali. Saya hakul yakin Indonesia tidak punya masalah dengan ISIS. Artinya tidak banyak. Saya hakul yakin. Jadi kalau gitu kenapa ini ribut? Ya biasalah. Negeri kita memang kayak begini. Kalau dia udah susah menyelesaikan satu masalah, munculkannya masalah baru. Ya. Jadi bukan menyelesaikan masalah, tapi menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru, sehingga orang lupa dengan masalah yang lama. Baik. Kemudian orang yang tidak suka mengeluarkan kata keji, berpikir mandiri, suka sabar dan rajin melakukan salat malam. Ini juga bahagian dari orang yang Allah cinta. Jadi ciri penghuni surga itu. Makanya kalau masih terasa sama kita itu agak lain, maka banyak istighfar dan merubah diri. Penghuni surga itu ngomongnya tidak kasar, tidak nyakitin orang. Beda ya, saya perlu ingatkan, tegas sama kasar itu beda. Kalau tegas itu berbeda. Kasar juga, kasar itu jelas dia merusak hati. Kalau tegas dia menutup peluang orang main-main di situ. Ciri penghuni surga kalau dia bicara tutur katanya santun, bahkan kepada musuhnya sekalipun. Ya. Kemudian dia punya kebiasaan, di sini disebutkan rajin melakukan salat malam. Ini di antara Allah. Gimana Allah tak suka sama dia? Orang dia sering bangun di saat Allah turun, datang. Kita nggak pernah dikenal Allah, tiba-tiba merasa dikenal Allah juga aneh. Makanya siapa yang datang ke Makkah, Madinah atau ke Makkah, Masjidil Haram, ke depan Ka'bah, Allah tidak lihat status mereka. Karena kalau cuma pingin masuk ke dalam Ka'bah, Jokowi bisa masuk itu asal atas permintaan kepada Raja Arab, saya Presiden Republik Indonesia, saya mau masuk ke dalam Ka'bah. Nggak sulit itu. Tapi pertanyaannya, apa rupanya hebatnya kalau sudah masuk ke dalam Ka'bah? Orang-orang Arab jahiliyah dulu masuk ke dalam Ka'bah orang itu. Mereka nyimpan barang-barang mereka di dalam Ka'bah. Jadi saya cuma mau ingatkan kepada kita bahwa dekat sama Allah itu bukan status kita di antara makhluk. Tapi kalau status kita bagus, apa tanda Allah sayang sama kita di sebuah posisi? Tandanya orang-orang yang berada di bawah amanah kita itu senang sama kita. Itu tanda Allah sedang senang sama kita. Bapak mimpin sebuah perusahaan, kemudian orang yang Bapak pimpin di situ sayang, senang. Waduh, kalau saya, itu tanda Allah sayang sama Bapak. Anak-anak di rumah, anak-anak itu, saya kemarin ada sepasang suami istri yang anak mereka juga ikut berdua. Saya lihat sampai saya bilang, ya Allah, nikmat. Istri saya bilang, nikmat sekali lah mereka ya bang.
Kenapa? Begitu bagusnya hubungan mereka dengan anaknya, hormatnya anaknya sama dia. Maunya kita kalau sampai tua pun seperti inilah perlakuan anak, hormatnya sama kita. Saya bilang sederhana itu. Itu tanda Allah sedang sayang sama itu orang tua, karena anaknya hormat. Pertanyaan, tapi Ustaz kalau gitu Nabi Nuh Allah tidak sayang dong sama dia? Karena siapa bilang anaknya tidak hormat sama dia? Anaknya cuma membangkang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, adakah kalimat, kau memang bapak tak beresnya kau, sebenarnya kalau bisa ku bunuh? Enggak ada. Coba carikan kalimat itu. Tapi kenapa anaknya tidak bersama dia? Jawabannya, anaknya tidak setuju dengan ajaran yang dibawa ayahnya. Itu yang harus kita paham. Ya. Jadi ketika muncul ini, yang muncul tetap kalimat-kalimat santun. Kenapa? Karena sampai jelang anaknya meninggal sekalipun, Nabi Nuh tetap memanggil anaknya dengan ya bunayya, wahai anakku, kemarilah. Tidak ada putus asa. Jadi tidak berubah, tidak rusak hatinya. Kemudian saya pikir masih banyak yang lain sebenarnya. Cuma saya bacakan ringkas. Orang yang memiliki sifat malu dan santun, ini juga Allah cinta. Orang yang rajin sholat malam, bersedekah dan tidak takut mati di jalan Allah, ini juga orang yang Allah cinta. Orang yang saling mencintai di jalan Allah, tolong jangan maknakan ini pacaran. Yang dimaksud dengan saling mencintai adalah karena dia mencintai Allah maka aku mencintai. Ya, ini juga Allah suka. Orang yang mencintai amal yang diwajibkan kepadanya, dia enjoy dengan semua kewajiban yang diberikan kepadanya. Ini juga Allah cinta sama mereka. Orang yang banyak mengingat mati, ini juga Allah cinta sama mereka. Dan orang yang mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan membenci apa yang dibenci Allah dan Rasulnya. Nah, ini kalau orang patokan hidupnya sudah sederhana ya. Udah gak nengok yang lain-lain sama. Dan biasanya kalau sudah begini, dia pasti paham hukum Islam. Karena gak mungkin dia mencintai apa yang dicintai Allah kalau dia gak tahu. Maka bagaimana cara untuk akhirnya kita mencintai apa yang dicintai Allah, membenci apa yang dibenci Allah dan Rasulnya? Maka caranya kita harus mengetahui hukum Allah, sehingga akhirnya ngomong, berbuat, pergi, membuat majelis, kita akan menghubung-hubungkan dengan Allah, sehingga semuanya karena Allah, tidak ada yang lain. Nah, ini makom orang yang paling tinggi yang dicintai Allah Subhanahu. Saya pikir ini Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.